Aku pikir suamiku dan keluarganya cuma bercanda saat meninggalkanku terdampar di rest area, 97 mil jauhnya dari peradaban. Cari jalan pulang sendiri sana. Gelak tawa mereka pecah saat mobil melaju pergi. Aku tak pernah kembali ke rumah. 2 tahun kemudian, dia menemukanku. Ada 52 pesan penuh keputusasaan yang menanti. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Panas. Itu adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan suasana di dalam mobil Pajero tua ini. AC mobil sudah lama mati, atau mungkin sengaja tidak dinyalakan untuk menghemat bensin, aku tidak tahu pasti. Yang aku tahu, keringat sudah membasahi punggungku, membuat gamis berbahan satin yang kupakai terasa lengket dan sangat tidak nyaman. Kami sedang dalam perjalanan menuju kota seberang untuk menghadiri pernikahan sepupu jauh suamiku. Di kursi depan, suamiku, Arya, sedang menyetir dengan satu tangan santai di kemudi, sementara tangan lainnya memegang rokok yang asapnya mengepul ke belakang, tepat ke wajahku. Di sebelahnya duduk Mas Dito, kakak iparku yang pengangguran tapi gayanya selangit. Dan tepat di sebelahku, di kursi tengah yang sempit ini, ada Gilang, adik iparku yang bekerja di bengkel dan entah kenapa selalu memandangku dengan tatapan meremehkan. Aduh, gerah banget sih, Yang. AC-nya beneran gak bisa dinyalain lagi? Keluhku pelan, mencoba mengibas-ngibaskan tangan di depan wajah. Arya melirik sekilas lewat kaca spion tengah. Tatapannya bukan tatapan khawatir, melainkan tatapan malas. Sabar dong, Nia. Namanya juga mobil tua. Kamu ini manja banget sih jadi istri. Baru panas dikit aja udah ngeluh. Belum sempat aku menjawab, Mas Dito yang duduk di depan langsung menyahut dengan nada sinisnya yang khas. Iya nih, Nia. Istri zaman sekarang tuh harusnya tahan banting. Jangan kayak putri keraton yang maunya adem terus. Lihat tuh si Arya, dia nyetir dari tadi nggak ngeluh. Kamu tinggal duduk manis di belakang aja cerewet. Bukan gitu, Mas Dito. Masalahnya di belakang sini kaca jendelanya macet. Nggak bisa dibuka lebar. Jadi pengap banget. Belaku, berusaha tetap sopan meski hatiku mulai dongkol. Gilang, yang sedari tadi sibuk main game di ponselnya, tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Alah, Mbak Nia ini emang dasarnya nggak bisa diajak susah dikit. Bisanya cuma ngabisin duit Mas Arya buat beli baju, tapi diajak naik mobil beginian aja protes. Pantesan bisnis Mas Arya nggak maju-maju, istrinya boros dan manja. Dadaku sesak mendengar ucapan Gilang. Padahal, baju yang kupakai ini aku beli dengan uang hasil kerjaku sendiri sebagai desainer grafis lepas. Arya bahkan jarang memberiku uang belanja yang cukup. Tapi di mata keluarganya, aku hanyalah benalu yang menyusahkan. Aku menatap Arya, berharap dia akan membelaku. Berharap dia akan menegur adik dan kakaknya yang bicara sembarangan. Tapi harapanku sia-sia. Arya justru ikut terkekeh. Dengerin tuh, Yang. Kata adik-adikku bener juga. Kamu harus belajar lebih prihatin. Jangan apa-apa maunya enak. Air mataku rasanya ingin tumpah. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku memalingkan wajah ke jendela, menatap deretan pohon jati yang berjejer rapat di sepanjang jalan. Kami sedang melewati kawasan Alas Roban. Jalanan ini terkenal sepi dan angker, apalagi di jam-jam menjelang sore seperti ini. Hutan jati di kanan kiri jalan tampak begitu rapat, seolah menyembunyikan ribuan rahasia kelam. Mas, aku kebelet pipis, ujarku setelah menahan diri selama hampir 1 jam. Perutku sudah sakit sekali. Aduh, Nia, baru juga jalan 2 jam, masa udah mau berhenti lagi? Nanti ajalah nyari pom bensin yang gedean dikit. Sergah Arya dengan nada kesal. Udah nggak tahan, Mas. Beneran sakit perutku, rengekku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Ribet banget sih punya bini, gerutu Mas Dito. Udah, ya, berhenti aja tuh di depan ada rest area kecil. Biar cepet kelar urusannya. Kalau nunggu pom bensin masih jauh. Arya mendengus kasar, lalu membanting setir ke kiri, memasuki sebuah rest area yang tampak sangat tidak terawat. Tempat itu sepi, hanya ada satu warung yang tutup dan sebuah bangunan toilet umum yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Di belakang bangunan itu,
Hutan jati menjulang tinggi dan gelap. Tidak ada kendaraan lain yang parkir di sana. Cepetan, 5 menit nggak balik, kita tinggal, ancam Arya saat mobil berhenti. Aku buru-buru membuka pintu mobil, mengabaikan ancaman itu karena menganggapnya hanya gertakan suami yang sedang kesal. Iya, sebentar aja kok. Aku berlari kecil menuju toilet. Baunya pesing menyengat begitu aku masuk. Lantainya becek dan kotor. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku menyelesaikan urusanku secepat mungkin, lalu mencuci tangan di keran yang airnya mengalir sangat kecil. Perasaanku tidak enak. Suasana di sini terlalu sunyi, hanya ada suara angin yang menggesek dedaunan pohon jati. Saat aku keluar dari toilet, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Mesin mobil Pajero itu menderu kencang. Kaca jendela depan terbuka, menampilkan wajah Arya, Mas Dito, dan Gilang yang sedang tertawa lebar. Mobil itu mulai bergerak perlahan, lalu semakin cepat. Mas Arya, tunggu, teriakku sambil berlari mengejar. Arya mengeluarkan kepalanya dari jendela. Wajahnya merah padam karena tertawa. Dia tidak berhenti. Dia justru melambaikan tangan. Belajar mandiri, sayang. Cari ojek sana. Biar kamu ngerasain gimana susahnya hidup. Teriak Arya. Suaranya menggema, memecah kesunyian hutan jati. Mbak Nia, jangan manja. Jalan kaki aja biar sehat. Timpal Gilang sambil tertawa terbahak-bahak. Mas Dito bahkan sempat membunyikan klakson panjang seolah merayakan sesuatu. Dadah, Tuan Putri. Sampai ketemu kalau kamu bisa pulang. Aku terpaku di tempatku berdiri. Debu jalanan beterbangan menerpa wajahku saat mobil itu melaju kencang meninggalkan area parkir, berbelok ke jalan raya, dan menghilang di tikungan. Awalnya, aku masih tersenyum kaku. Pikiranku yang polos masih berusaha menyangkal kenyataan. Ah, ini pasti cuma bercanda, pikirku. Mereka cuma mau ngerjain aku. Paling nanti mereka putar balik di depan sana. Aku berdiri di pinggir jalan aspal yang panas, memegang tas kecilku erat-erat. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada tanda-tanda mobil Pajero tua itu kembali. Hanya ada truk-truk besar dan bus antar kota yang melaju kencang dengan kecepatan tinggi, menciptakan angin yang hampir membuatku terhuyung. Tidak ada satupun kendaraan pribadi yang berhenti. 10 menit berlalu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Senyum kaku di wajahku perlahan memudar, berganti dengan kepanikan yang merayap naik dari perut ke tenggorokan. Aku merogoh tas, mengambil ponselku. Halo, Mas? Mas Arya? Panggilanku tidak tersambung. Aku melihat layar ponsel. Sinyal hanya 1 bar, kadang hilang sama sekali. Tulisan, kecil di pojok layar seolah mengejekku. Aku mencoba menelepon lagi, dan lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, atau berada di luar jangkauan. Kakiku lemas. Aku mundur perlahan, kembali ke area parkir rest area yang sepi itu. Aku duduk di atas sebuah batu besar di dekat pohon. Mataku tak lepas menatap tikungan jalan tempat mobil suamiku menghilang tadi. Mereka benar-benar meninggalkanku. Suamiku sendiri. Orang yang berjanji di depan penghulu dan di depan ibu untuk menjagaku. Dia meninggalkanku di pinggir hutan anta berantah ini, hanya karena aku mengeluh kepanasan dan ingin buang air kecil. Dan tawa mereka, tawa itu terngiang-ngiang di kepalaku. Itu bukan tawa gurauan sayang. Itu tawa kepuasan. Kepuasan melihatku menderita. Kepuasan melihatku ketakutan. Aku melihat sekeliling. Matahari mulai condong ke barat. Langit yang tadinya biru terang kini mulai semburat oranye. Hutan jati di belakangku mulai tampak semakin gelap. Bayang-bayang pohon memanjang, menciptakan bentuk-bentuk menakutkan di tanah. Ketakutan yang sesungguhnya mulai menyergap. Ini alas roban. Semua orang tahu cerita tentang tempat ini. Begal, perampok, atau bahkan hal-hal yang tidak kasat mata. Dan aku sendirian di sini, seorang wanita, tanpa kendaraan, dengan baterai ponsel yang semakin menipis. Mas Arya, kamu jahat banget. Isaku pelan. Air mata yang tadi kutahan akhirnya tumpah. Bukan karena cengeng atau manja, tapi karena rasa sakit dikhianati yang begitu dalam menusuk dada. Aku masih berharap, di sudut hati kecilku yang paling naif,
bahwa sebentar lagi lampu mobil Pajero itu akan terlihat. Bahwa Arya akan turun, memelukku, dan minta maaf. Bahwa dia akan bilang, "Maaf ya, Yang. Tadi cuma bercanda kelewatan." Tapi menit demi menit berlalu, dan harapan itu perlahan mati bersama terbenamnya matahari. Langit berubah warna menjadi ungu gelap, lalu perlahan menghitam. Suara burung-burung yang pulang ke sarang mulai digantikan oleh suara jangkrik dan serangga malam yang bersahut-sahutan. Hutan jati yang tadi siang terlihat kokoh, kini berubah menjadi dinding raksasa yang mengurungku dalam ketakutan. Aku masih duduk di batu yang sama, tapi kini tubuhku gemetar hebat. Bukan hanya karena angin malam yang mulai menusuk tulang, tapi karena rasa takut yang melumpuhkan akal sehat. Setiap kali ada suara ranting patah di belakangku, aku terlonjak kaget, membayangkan ada orang jahat atau binatang buas yang sedang mengintaiku. Aku sudah mencoba menelepon Arya lebih dari 50 kali. Hasilnya nihil. Aku mencoba menelepon ibu di kampung, tapi sinyal di sini benar-benar buruk. Pesan WhatsApp yang kucoba kirimkan hanya berakhir dengan ikon jam dinding, tanda pending yang tak berkesudahan. Baterai ponselku kini tinggal 15%. Aku harus menghematnya, atau aku akan benar-benar terputus dari dunia luar. Pikiranku mulai melayang kemana-mana. Bagaimana kalau aku diculik? Bagaimana kalau aku dibegal? Berita-berita kriminal tentang penemuan mayat wanita di pinggir hutan alas roban berputar-putar di kepalaku seperti film horor. Ya Allah, lindungi hamba. Doaku berulang-ulang sambil memeluk lutut. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar gurauan atau prank konten sosial media yang sering ditonton Gilang. Ini adalah bentuk kekejaman murni. Arya tahu aku penakut. Arya tahu aku buta arah. Tapi dia tetap tega melakukan ini. Ini adalah hukuman. Hukuman karena aku dianggap istri yang tidak berguna oleh keluarganya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyorot dari arah jalan raya, menyapu kegelapan di rest area tempatku bersembunyi. Sebuah truk ekspedisi besar berwarna hijau melambat, lalu berbelok masuk ke area parkir. Debu beterbangan saat ban-ban besarnya melindas tanah kering. Suara rem angin mendesis tajam. Ses. Jantungku berdegup kencang. Antara harapan dan ketakutan. Bagaimana kalau ini orang jahat? Bagaimana kalau sopir truk ini berniat buruk padaku? Aku beringsut mundur, mencoba menyembunyikan tubuhku di balik bayangan pohon besar. Pintu truk terbuka. Seorang pria paruh baya bertubuh gempal dengan peci putih di kepalanya turun. Dia mengenakan kaos oblong dan sarung yang dililitkan di pinggang. Wajahnya terlihat lelah tapi teduh. Tak lama kemudian, dari pintu sebelah kiri, turun seorang wanita berjilbab yang usianya mungkin sebaya dengan ibu. Dia membawa rantang makanan. Mereka berdua berjalan menuju warung kosong di dekat toilet, menggelar tikar di terasnya, seolah hendak beristirahat dan makan malam. Aku mengamati mereka dari kejauhan selama beberapa menit. Mereka tampak seperti suami istri yang baik. Si wanita menuangkan air minum untuk suaminya, lalu mereka berdoa sebelum makan. Pemandangan itu begitu kontras dengan apa yang baru saja aku alami. Kehangatan sederhana yang tidak pernah kudapatkan dari Arya dan keluarganya. Dengan memberanikan diri, dan didorong oleh rasa takut yang semakin menjadi-jadi karena hari sudah gelap gulita, aku melangkah keluar dari persembunyianku. Kakiku gemetar saat menginjak kerikil. Permisi, Pak, Bu. Suaraku parau, nyaris tak terdengar karena tenggorokan yang kering. Pria berpeci itu menoleh kaget. Istrinya bahkan sampai menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Mereka menatapku dengan mata terbelalak. Wajar saja, melihat seorang wanita sendirian di tempat seperti ini, dengan wajah sembab dan mata bengkak, pasti mengejutkan. Astagfirullahaladzim, seru si bapak. Dia langsung berdiri. Enduk, kamu manusia apa? Saya manusia, Pak, jawabku cepat, air mata kembali mengalir deras tanpa bisa kubendung. Saya ditinggal suami saya. Wanita itu langsung bangkit dan menghampiriku. Naluri keibuannya sepertinya langsung bekerja melihat kondisiku yang menyedihkan. Dia memegang pundakku yang dingin. Ya Allah, Gusti, ditinggal gimana maksudnya? Enduk, di sini? Di tengah hutan begini? Aku mengangguk lemah, tangisku pecah menjadi isak tangis histeris yang meraung-raung. Semua rasa sakit, rasa takut,
dan rasa marah yang kutahan sejak tadi sore meledak keluar. Aku jatuh terduduk di tanah. Wanita itu, yang kemudian ku ketahui bernama Bu Haji, langsung memelukku erat. Pelukannya hangat, baunya seperti minyak kayu putih dan sabun, mengingatkanku pada ibu. Wis, enduk. Tenang dulu, minum dulu. Pak Haji menyodorkan botol air mineral dengan tangan gemetar. Dia tampak prihatin sekaligus marah mendengar penjelasanku yang terputus-putus. Setelah meneguk air dan sedikit lebih tenang, aku menceritakan semuanya. Tentang perjalanan kami, tentang ejekan-ejekan itu, dan tentang bagaimana mereka meninggalkanku begitu saja saat aku di toilet. Pak Haji mendengus marah, wajahnya memerah. Biadab. Itu bukan suami namanya, itu setan. Masa istri sendiri dibuang kayak kucing kurap di alas roban begini? Suami macam apa itu? Sabar, Pak. Jangan emosi dulu, kasihan Mbaknya makin takut. Ujar Bu Haji menenangkan suaminya, lalu beralih menatapku lembut. Nama kamu siapa? Enduk? Nia, Bu, jawabku lirih. Nia, sekarang kamu aman sama kami. Bapak sama ibu ini mau kirim barang ke Surabaya. Tapi karena sudah malam dan capek, kami minggir dulu mau makan dan sholat. Alhamdulillah kok ya pas banget kami berhenti di sini, kalau enggak. Bu Haji tidak melanjutkan kalimatnya, ngeri membayangkan apa yang akan terjadi padaku jika mereka tidak datang. Kamu mau kami antar kemana? Enduk? Mau lapor polisi? Atau mau kami antar pulang ke Semarang? Kebetulan kami lewat sana, tawar Pak Haji dengan nada kebapakan yang tulus. Mendengar kata pulang, hatiku mencelos. Pulang kemana? Ke rumah kontrakan kami di mana barang-barangku pasti akan menjadi sasaran ejekan mereka jika aku kembali? Atau ke rumah mertuaku di Semarang, di mana ibu mertua pasti akan membela anak-anak lakinya dan menyalahkanku karena kurang pandai melayani suami? Tidak. Aku tidak mau kembali ke lingkaran setan itu. Saat Arya berteriak, belajar mandiri. Tadi sore, sebuah saklar di dalam kepalaku seperti dinyalakan paksa. Dia ingin aku mandiri? Baik. Aku akan tunjukkan padanya apa itu mandiri. Dia ingin aku pergi? Maka aku akan pergi sejauh-jauhnya sampai dia tidak bisa menemukanku lagi. Aku teringat Mbak Rini, sahabat lamaku saat kuliah dulu. Dia sekarang sukses di Bali. Sudah lama dia mengajakku ke sana, tapi Arya selalu melarang dengan alasan, istri harus di rumah. Mbak Rini pernah bilang, pintunya selalu terbuka kalau aku butuh tempat. Pak, Bu. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan yang sudah berubah. Tidak ada lagi keraguan di mataku. Rasa takut akan hutan gelap ini sudah hilang, digantikan oleh tekad yang membara seperti api dalam sekam. Saya nggak mau pulang ke Semarang. Saya nggak mau kembali ke suami saya. Pak Haji dan Bu Haji saling berpandangan. Terus kamu mau kemana? Enduk? Tanya Bu Haji lembut. Tolong antarkan saya ke terminal bus terdekat yang ada bus ke arah timur. Pak, saya mau ke Bali, jawabku mantap. Saya punya teman di sana. Saya mau mulai hidup baru. Tapi ini sudah malam. Enduk, apa nggak bahaya? Tanya Pak Haji khawatir. Lebih bahaya kalau saya kembali ke laki-laki yang sudah membuang saya di hutan. Pak, jawabku getir. Pak Haji terdiam sejenak, lalu mengangguk tegas. Ya sudah. Kalau itu maumu. Habis kami sholat Isya, Bapak antar kamu ke terminal Wellery atau Kendal. Bapak carikan bus yang paling bagus dan aman buat kamu. Jangan khawatir soal ongkos, Bapak yang bayarin dulu. Aku menggeleng cepat. Aku merogoh tasku, mengambil dompet. Masih ada kartu ATM-ku di sana. Satu-satunya akses ke rekening tabungan bersama yang selama ini aku isi dari hasil kerja kerasku, sementara Arya sering mengambilnya untuk membiayai gaya hidup keluarganya. Terima kasih, Pak. Tapi saya masih punya uang. Cukup antarkan saya ke terminal saja. Tolakku halus. Dalam hati aku bersumpah, mulai detik ini, aku tidak akan bergantung pada siapapun lagi, dan aku akan mengambil apa yang menjadi hakku sebelum Arya menyadarinya. Malam itu, di bawah sorot lampu truk tua dan lindungan hutan jati yang menjadi saksi bisu, Nia yang cengeng dan penurut telah mati. Dan seorang wanita baru, yang hatinya telah membeku karena pengkhianatan, mulai lahir. Ayo, Enduk, kita berangkat, ajak Pak Haji setelah selesai membereskan tikar.
Aku naik ke kabin truk yang tinggi itu. Saat truk mulai bergerak meninggalkan rest area jahanam itu, aku tidak menoleh ke belakang. Aku menatap lurus ke depan, ke arah jalan gelap yang diterangi lampu sorot. Selamat tinggal, Arya. Kamu yang meminta ini. Jangan cari aku lagi. Deru mesin truk tua yang dikemudikan Pak Haji menjadi satu-satunya suara yang mendominasi malam itu, bersaing dengan detak jantungku yang belum juga normal. Aku duduk terjepit di antara pintu penumpang dan Bu Haji yang tubuhnya hangat. Aroma minyak kayu putih yang menguar dari tubuh beliau sedikit menenangkan saraf-sarafku yang tegang, namun tidak mampu mengusir dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Bukan dingin karena AC, truk ini bahkan tidak ber-AC, hanya mengandalkan angin malam dari jendela yang dibuka sedikit. Melainkan dingin karena kesadaran yang perlahan merambat naik, aku baru saja menjadi gelandangan. Dibuang. Kata itu berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Dibuang oleh suami sendiri di pinggir hutan angker. Minum lagi, enduk. Bu Haji menyodorkan botol air mineral untuk ketiga kalinya. Beliau menatapku dengan sorot mata yang penuh kasih. Jenis tatapan yang seharusnya kudapatkan dari Arya, suamiku, atau dari ibu mertua. Tapi tidak. Di rumah itu, tatapan yang kuterima hanyalah tatapan menuntut, meremehkan, dan menghakimi. Terima kasih, Bu, jawabku pelan. Tanganku masih gemetar saat menerima botol itu. Bapak sudah telepon teman Bapak yang agen bus di Terminal Wellery. Katanya ada bus eksekutif tujuan Denpasar yang berangkat 1 jam lagi. Kebetulan busnya agak telat masuk terminal karena macet di Batang, jadi kamu masih keburu, ujar Pak Haji tanpa menoleh. Matanya fokus menatap jalanan Pantura yang gelap dan bergelombang. Iya, Pak. Terima kasih banyak, sahutku. Kamu yakin mau ke Bali? Gak mau mampir ke pos polisi dulu buat laporan? Tanya Pak Haji lagi, suaranya terdengar ragu. Sepertinya beliau masih tidak habis pikir ada seorang suami yang tega melakukan hal sebiadab itu. Aku menggeleng lemah, meski mereka mungkin tidak melihatnya dalam kegelapan kabin. Gak usah, Pak. Kalau lapor polisi, nanti urusannya panjang. Saya harus visum mental, ditanya-tanya, dan kemungkinan besar Arya akan dipanggil. Kalau dia datang, dia pasti akan memutarbalikkan fakta. Dia pandai bicara, Pak. Nanti malah saya yang dibilang istri durhaka yang kabur dari suami. Saya cuma mau pergi. Pergi yang jauh. Aku teringat betapa licinnya lidah Arya. Dia bisa membuat kesalahan fatal terlihat seolah-olah itu adalah khilafan kecil, atau lebih parah lagi, kesalahanku. Kamu si manja, kamu si terlalu sensitif. Aku bercanda doang kok kamu baper. Kalimat-kalimat itu adalah senjata utamanya untuk mematikan logikaku selama 3 tahun pernikahan kami. Setengah jam kemudian, cahaya lampu kota mulai terlihat. Kami memasuki area terminal yang hiruk-pikuk. Suara klakson bus, teriakan calo tiket, dan pedagang asongan menyambut kedatangan kami. Kontras sekali dengan kesunyian mencekam di hutan jati tadi. Pak Haji memarkirkan truknya di area yang agak sepi, lalu menemaniku turun. Bu Haji menggenggam tanganku erat, seolah takut aku akan hilang di telan keramaian. Ayo, Bapak antar sampai naik bus, kata Pak Haji tegas. Kami berjalan membelah kerumunan. Aku merapatkan tas selempangku. Di dalamnya ada dompet, ponsel yang baterainya sekarat, dan laptop kerjaku. Ya, untungnya aku selalu membawa laptop kemana-mana karena pekerjaanku sebagai desainer grafis freelance menuntutku untuk selalu siap jika ada revisi mendadak dari klien. Siapa sangka, benda inilah yang akan menjadi nyawaku nanti. Di loket bus malam, Gunung Harta, Pak Haji berbicara dengan petugas loket yang sepertinya sudah dikenalnya. 1 tiket ke Denpasar. Yang single seat kalau ada, biar mbaknya bisa istirahat tenang, ujar Pak Haji. Aku buru-buru mengeluarkan dompet. Pak, biar saya bayar sendiri. Wis, simpan saja uangmu. Buat bekal di sana, tolak Pak Haji. Enggak, Pak, tolong. Bapak sama Ibu sudah menyelamatkan nyawa saya. Biarkan saya bayar tiket ini. Ini harga diri saya yang tersisa. Pak, pintaku dengan suara bergetar namun tatapan memohon. Pak Haji terdiam sejenak menatapku, lalu menghela napas panjang dan mengangguk. Ya sudah. Kalau itu maumu, enduk. Aku menyerahkan kartu debitku. Saat petugas menggeseknya, ada rasa takut yang menyelinap. Bagaimana kalau Arya sudah memblokirnya?
Bagaimana kalau dia sadar aku membawa kartu ini dan melaporkannya hilang? Prophet. Aku mengembuskan napas lega. Struk keluar. Tiket dicetak. Tiket satu arah menuju Denpasar. Tidak ada tiket pulang. Ini nomor HP Bapak dan Ibu. Bu Haji menyerahkan secari kertas lusuh yang ditulisi deretan angka. Kalau sampai sana ada apa-apa, atau kamu butuh bantuan, telepon kami ya, enduk. Anggap saja kami ini orang tua angkatmu. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru. Orang asing yang baru kutemui 2 jam lalu, bisa bersikap jauh lebih manusiawi daripada keluarga yang kukenal selama 3 tahun. Aku memeluk Bu Haji erat-erat, menumpahkan tangis perpisahan di bahunya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu berlipat ganda, Isaku. Bus berwarna merah itu sudah menyalakan mesinnya. Kondektur berteriak memanggil penumpang. Aku berpamitan sekali lagi, lalu melangkah naik ke dalam bus. Hawa dingin AC langsung menyergap kulitku, membuat bulu kuduku meremang. Aku duduk di kursi single di deretan tengah. Kursinya empuk dan luas, jauh lebih nyaman daripada jok tengah Pajero tua milik Arya yang keras dan sempit. Aku menyandarkan punggung, menarik selimut tebal yang disediakan, dan menatap keluar jendela. Di bawah sana, Pak Haji dan Bu Haji melambaikan tangan sampai bus mulai bergerak mundur keluar dari peron. Saat bus mulai melaju meninggalkan terminal, memasuki jalan raya yang gelap, aku mengambil ponselku. Baterainya tinggal 8%. Notifikasi mulai masuk beruntun saat sinyal kembali stabil. 15 panggilan tak terjawab dari suamiku. 3 panggilan tak terjawab dari ibu mertua. 5 pesan WhatsApp dari Arya. Tanganku gemetar saat membuka pesan Arya. Bukan pesan khawatir. Bukan pesan penyesalan. Arya, di mana kamu? Jangan main petak umpet. Kami udah putar balik rest area tapi kamu nggak ada. Arya, jangan bikin malu keluarga. Pulang sendiri naik ojek. Arya, awas ya kalau sampai ngadu ke ibu kamu. Aku nggak segan-segan bikin kamu nyesel. Arya, angkat teleponnya. Arya, dasar istri nggak tahu diuntung. Dikasih pelajaran malah kabur. Dadaku sesak membaca pesan-pesan itu. Tidak ada satu kata, maaf. Bahkan di saat aku hilang di tengah hutan, yang dia pikirkan hanyalah, jangan bikin malu. Dia pikir aku bersembunyi di semak-semak? Dia tidak tahu aku sudah melaju ratusan kilometer menjauh darinya. Jariku melayang di atas tombol blok. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia bingung. Aku ingin dia panik. Aku membuka menu pengaturan. Power off. Layar ponsel menjadi hitam pekat. Kesunyian yang sesungguhnya dimulai. Hanya ada suara dengungan mesin bus yang halus dan roda yang beradu dengan aspal. Lampu-lampu jalanan melesat lewat seperti garis-garis cahaya yang kabur. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi bayangan masa lalu justru berdatangan seperti hantu. Aku teringat awal pernikahan kami. Arya yang manis, yang membawakan bunga mawar dan berjanji akan menjadikanku ratu. Tapi janji itu perlahan luntur saat Dito dan Gilang mulai ikut campur. Nia itu kerjanya cuma duduk di depan laptop. Mas, enak banget. Nggak kayak kita yang kerja kasar, kata Gilang suatu hari. Dan Arya, alih-alih membelaku, malah mengiyakan. Iya, makanya dia harusnya yang bayar listrik sama air. Kan dia yang pakai listrik buat laptop seharian. Sejak saat itu, aku yang membayar semua tagihan. Aku yang membeli beras. Uang gaji Arya, katanya ditabung untuk modal usaha bengkel bersama kakak dan adiknya. Tapi bengkel itu tidak pernah wujud. Yang ada hanyalah motor baru untuk Gilang, burung kicau mahal untuk Mas Dito, dan rokok yang tak pernah putus. Dan aku menjadi sapi perah yang harus tetap tersenyum. Di dalam bus yang gelap ini, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak kehilangan suami. Aku kehilangan parasit. Air mataku sudah kering. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan yang lembek menjadi amarah yang dingin dan keras. Seperti besi yang ditempa. Bus berhenti di sebuah rumah makan di daerah Tuban, Jawa Timur, saat tengah malam. Penumpang lain turun untuk makan. Aku memilih tetap duduk di dalam bus.
Aku tidak lapar. Perutku mual memikirkan makanan. Aku hanya membeli sebotol air mineral dari pedagang asongan yang naik ke bus. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela yang gelap. Riasan mataku luntur, jilbabku berantakan. Aku terlihat menyedihkan. Gak apa-apa, Nia, bisikku pada bayangan itu. Kamu jelek sekarang. Kamu hancur sekarang. Tapi kamu bebas. Perjalanan berlanjut. Bus melintasi jalanan lurus yang membosankan. Aku akhirnya tertidur karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Tidurku tidak nyenyak. Penuh dengan mimpi buruk dikejar-kejar anjing hutan di alas roban, sementara Arya berdiri di atas pohon sambil tertawa. Aku terbangun saat matahari pagi mulai menyinari wajahku. Kami sudah sampai di pelabuhan Ketapang. Laut biru membentang di depan mata. Pulau Bali terlihat di seberang sana, hijau dan menjanjikan. Saat bus masuk ke dalam perut kapal feri, aku merasa seperti sedang menyeberangi sungai Styx dalam mitologi Yunani. Meninggalkan dunia kematian menuju dunia baru. Bedanya, aku masih hidup. Aku turun dari bus dan berdiri di geladak kapal. Angin laut yang asin menerpa wajahku, menerbangkan ujung jilbabku. Aku menghirup napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara laut yang segar. Di belakang sana, di Pulau Jawa, ada Arya yang mungkin sekarang sedang kebingungan. Mungkin dia sedang mengarang cerita bohong kepada orang tuaku. Mungkin dia sedang memaki-maki Dito dan Gilang. Biarkan saja. Itu bukan urusanku lagi. Kapal perlahan merapat di Gilimanuk. Suara rantai kapal yang diturunkan terdengar berisik. Selamat datang di Bali, gumamku pelan. Ini adalah tiket satu arah. Aku bersumpah pada diriku sendiri, pada ombak yang memecah di bawah sana, aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamaku kecuali untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Aku bukan lagi Nia yang penurut. Aku adalah Nia yang selamat dari alas roban. Dan Arya akan membayar harga untuk setiap tetes air mata yang jatuh di hutan jati itu. Terminal Mengwi menyambutku dengan suasana yang jauh berbeda dari terminal di Jawa. Udara di sini terasa lebih lembab dan hangat, bercampur dengan aroma dupa yang samar-samar tercium dari canang sari yang diletakkan di sudut-sudut bangunan. Arsitektur terminal yang kental dengan nuansa Bali, batu bata merah dan ukiran paras, membuatku merasa benar-benar telah berpindah ke dunia lain. Aku mengaktifkan ponselku kembali setelah hampir 15 jam mati total. Begitu sinyal tersambung, ponselku bergetar hebat tanpa henti selama 2 menit penuh. Ratusan notifikasi masuk. WhatsApp, panggilan tak terjawab, SMS, DM Instagram. Semuanya dari Arya, Dito, Gilang, dan bahkan nomor tak dikenal yang kuduga adalah teman-teman Arya yang disuruh mencariku. Aku tidak membuka satupun pesan itu. Aku langsung mencari kontak Mbak Rini. Halo, Mbak Rini? Suaraku bergetar saat telepon tersambung. Ya ampun, Nia, kemana aja kamu? Aku lihat status suamimu aneh banget. Katanya kamu hilang? Ini kamu di mana? Suara Mbak Rini yang tegas dan nyaring langsung memberondongku. Ada nada kekhawatiran yang tulus di sana. Mbak, aku di terminal Mengwi. Aku kabur, Mbak. Tolong aku. Pertahananku runtuh lagi mendengar suara akrab sahabatku. Apa? Oke. Kamu diam di sana. Jangan kemana-mana. Cari tempat duduk yang ramai, dekat pos polisi atau petugas dishub. Kirim share location sekarang. Aku meluncur ke sana. Setengah jam lagi aku sampai. Klik. Telepon ditutup. Mbak Rini selalu begitu, tak banyak basa-basi, langsung pada solusi. Itulah kenapa dia sukses menjadi manajer operasional di sebuah villa mewah di Ubud. Aku duduk di bangku tunggu, memeluk tasku erat-erat. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian santai, turis asing dengan ransel besar, dan warga lokal dengan pakaian adat. Tidak ada yang memperhatikanku, dan untuk pertama kalinya, aku bersyukur menjadi tidak terlihat. 40 menit kemudian, sebuah mobil Honda HR-V putih berhenti tepat di depan lobi kedatangan. Kaca jendela turun, menampilkan wajah Mbak Rini dengan kacamata hitam lebarnya. Dia melepas kacamata itu, matanya membelalak melihat kondisiku yang kusut masai. Nia? Dia melompat turun dari mobil, mengabaikan klakson mobil di belakangnya, dan langsung berlari memelukku. Ya Tuhan, kamu kenapa bisa kayak gini?
Kurus banget, muka pucat. Masuk mobil, ayo masuk mobil dulu. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi lemongrass, aku menceritakan semuanya. Kali ini tanpa air mata. Aku menceritakannya dengan runut, seperti melaporkan kronologi kejadian kriminal. Tentang perjalanan, tentang hinaan di mobil, tentang rest area Alas Roban, dan tentang truk Pak Haji. Tangan Mbak Rini mencengkeram setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya merah pada menahan amarah. Bajingan, desisnya. Itu percobaan pembunuhan namanya, Nia. Meninggalkan orang di hutan tanpa perbekalan? Gila. Itu kriminal. Aku nggak mau lapor polisi dulu, Mbak. Aku cuma mau tenang. Aku mau cerai, tapi aku butuh persiapan, kataku lirih. Rini menghela napas panjang, mencoba meredakan emosinya demi aku. Oke, kamu benar. Sekarang kita ke rumahku di Sanur. Kamu mandi, makan, tidur. Jangan pikirin apa-apa dulu. Kamu aman sama aku. Rumah kontrakan Rini di Sanur sangat asri. Ada taman kecil di depan dan ruang kerjanya menghadap ke jendela besar. Begitu sampai, Rini langsung menyuruhku mandi air hangat dan meminjamkan baju tidurnya yang nyaman. Dia juga memesankan makanan lewat ojek online, nasi campur Bali yang lezat, sesuatu yang sudah lama tidak kunikmati. Setelah makan, tenagaku sedikit pulih. Namun, pikiranku masih belum bisa istirahat. Ada satu hal yang mengganjal. Mbak, boleh pinjam laptop nggak? Aku mau cek kerjaan dikit, ada deadline desain yang harus dikirim lusa. Laptopku baterainya habis dan chargernya ketinggalan di mobil Arya. Bohongku sedikit. Sebenarnya chargerku ada di tas, tapi aku butuh alasan untuk meminjam laptop Rini agar bisa mengakses internet dengan IP address yang berbeda. Paranoid kalau Arya melacak aktivitas digital dari perangkatku sendiri. Pakai aja, tuh di meja kerja. Passwordnya tanggal lahirku. Sahut Rini dari dapur, sedang membuatkan teh hangat. Aku membuka laptop MacBook milik Rini. Layarnya menyala. Aku membuka browser Google Chrome. Saat aku hendak mengetik alamat emailku, mataku tertuju pada deretan pinned tabs di atas. Salah satunya adalah ikon WhatsApp. Tanpa sadar aku mengkliknya. Itu bukan WhatsApp Rini. Itu WhatsApp Arya. Jantungku berhenti berdetak. Aku baru ingat. 6 bulan lalu, saat Arya dan aku berkunjung ke Bali, liburan yang sebenarnya dibiayai uang tabunganku tapi diakui Arya sebagai hadiahnya. Arya meminjam laptop Rini karena HP-nya rusak tercebur kolam renang. Dia harus mengurus orderan bengkel, yang fiktif itu, lewat WhatsApp web. Dan dasar Arya yang gaptek dan ceroboh, dia pasti lupa lockout. Dan Rini, yang jarang memakai browser Chrome karena lebih suka Safari, tidak pernah menyadarinya atau tidak pernah menutup tab itu. Statusnya, offline. Tentu saja, HP Arya mungkin sedang tidak aktif atau sinyalnya buruk. Tapi riwayat chatnya, semuanya ada di sana. Tersimpan rapi di cache browser. Tanganku gemetar saat menggerakkan kursor. Ada banyak chat grup. Grup hobi motor, grup teman SMA, grup keluarga besar. Tapi ada satu grup yang menarik perhatianku. Nama grupnya, Para Raja. Anggotanya hanya 3 orang. Arya, Mas Dito, dan Gilang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mengklik grup itu. Chat terakhir dikirim kemarin sore, tepat setelah mereka meninggalkanku. Gilang, yesterday, pukul 17.45 sedih anjir. Sumpah mukanya Sinia pas lari ngejar mobil lucu banget. Kayak ayam mau dipotong. Hahaha. Dito, yesterday, pukul 17.46 sedih puas banget gue. Biar tahu rasa tuh perempuan Sokota. Emang dia pikir kita supirnya apa? Arya, yesterday, pukul 17.50 sedih udah, biarin aja dia nangis-nangis di sana. Paling sejam lagi juga dia nelpon ngemis minta jemput. Nanti kita jemput pas balik dari kondangan aja, biar dia nungguin 5 jam di hutan. Biar kapok. Darahku mendidih. Tapi itu belum seberapa. Aku menggulir chat ke atas. Jauh ke atas. Tanganku semakin dingin seiring dengan tanggal yang mundur. 9 bulan yang lalu. Dito, ya, itu bini lu makin lama makin pelit ya. Masa minta modal 10 juta buat bengkel nggak dikasih? Padahal gue lihat dia baru dapat proyekan gede. Arya, iya nih, Mas.
Katanya buat tabungan rumah. Padahal rumah MAH bisa ngontrak dulu. Gue juga pusing, dia mulai berani ngelawan kalau gue minta duit. Gilang, makanya, Mas, istri tuh harus dikasih shock terapi. Jangan dimanjain. Sekali-sekali harus dibikin ngerasa nggak berdaya tanpa suami. Dito, nah bener. Kapan-kapan kalau kita jalan jauh, kerjain aja. Turunin di jalan. Biar dia sadar kalau tanpa laki-laki, dia itu nol. Biar mentalnya turun, jadi nurut lagi sama lu. Arya, boleh juga tuh idenya. Nanti gue cari momen pas kita mau keluar kota. Biar dia nggak berani macem-macem lagi sama gue. Sekalian biar dia nggak pelit lagi sama kalian. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini rasanya panas seperti lahar. Jadi ini semua sudah direncanakan? 9 bulan lalu? Mereka bukan meninggalkanku karena emosi sesaat. Mereka merencanakannya sebagai terapi kejut untuk menghancurkan mentalku, supaya aku kembali menjadi istri penurut yang bisa mereka peras uangnya. Aku terus menggulir layar. Mataku menangkap foto-foto yang mereka kirimkan. Itu foto-fotoku. Foto saat aku sedang tidur kelelahan di sofa dengan mulut sedikit terbuka. Foto saat aku sedang memasak dengan daster lusuh. Di bawah foto-foto itu, ada caption dari mereka. Gilang, lihat nih sang ratu desainer. Di rumah gembel banget. Dito, hahaha, kayak pembantu ya kalau di rumah. Cantikan juga cewek-cewek di warkop. Arya, emoji tertawa keluar air mata. Suamiku. Pria yang tidur di sebelahku setiap malam. Pria yang memakan masakanku setiap hari. Dia ikut menertawakan fotoku yang diambil diam-diam oleh adik-adiknya saat mereka menumpang makan di rumahku. Ini bukan sekadar rumah tangga yang toksik. Ini adalah sarang ular berbisa. Nia? Kenapa? Rini muncul di pintu kamar sambil membawa nampan berisi teh. Dia kaget melihatku yang menatap layar laptop dengan wajah pucat pasi dan air mata bercucuran. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menunjuk layar laptop dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Rini meletakkan nampan di meja dan mendekat. Dia membaca chat yang terpampang di layar. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris percakapan biadab itu. Bajingan tengik, umpat Rini keras. Ini gila, Nia. Ini jahat banget. Mereka manusia atau setan? Rini langsung mengambil ponselnya. Kita foto ini semua. Sekarang. Sebelum Arya sadar dia masih login di sini dan melogo jarak jauh. Kita butuh bukti ini. Dengan tangan cekatan, Rini memotret layar laptop itu satu persatu. Setiap percakapan, setiap rencana jahat, setiap hinaan. Dia memotret semuanya dengan detail, memastikan tanggal dan nama pengirim terlihat jelas. Sudah, kata Rini setelah 10 menit yang menegangkan. Dia menatapku tajam. Nia, dengerin aku. Kamu nggak boleh cuma diam. Kamu punya bukti ini. Ini senjata kamu. Aku menghapus air mataku kasar. Rasa sakit di dadaku kini telah berubah sepenuhnya menjadi kebencian yang dingin dan kalkulatif. Rasa cintaku pada Arya sudah mati sepenuhnya di detik aku membaca chat itu. Aku nggak akan diam. Mbak, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Suara yang dalam, berat, dan penuh amarah yang tertahan. Mereka mau terapi kejut? Baik, aku akan kasih mereka terapi kejut yang sebenarnya. Apa rencanamu? Tanya Rini. Aku menatap layar laptop itu sekali lagi, menatap nama grup para raja yang sombong itu. Mereka pikir aku ATM berjalan. Mereka pikir aku bodoh. Besok, aku mau ke bank. Aku mau tarik semua uangku. 50% dari tabungan itu adalah hakku. Bahkan lebih karena akulah yang mengisinya. Aku akan kosongkan rekening itu sebelum Arya sadar aku ada di Bali. Aku menoleh pada Rini. Dan setelah itu, aku akan menghilang. Biarkan mereka mencari, sapi perah, mereka yang hilang sampai gila. Malam itu, di kamar Rini yang nyaman, aku tidak bisa tidur. Tapi bukan karena takut. Aku menyusun rencana. Rencana untuk membangun kembali hidupku dari puing-puing yang mereka hancurkan. Dan rencana untuk memastikan, para raja, itu jatuh dari tahta hayalan mereka, langsung ke lumpur kehinaan.
Serangan balik senyap dimulai besok. Pagi itu di Bali, matahari bersinar begitu terik, seolah ingin membakar habis sisa-sisa kegelapan yang menyelimuti hatiku semalaman. Mataku bengkak, kepalaku pening bukan main, tapi hatiku anehnya terasa sangat ringan. Seperti ada batu besar yang baru saja diangkat dari dadaku. Kemarahan yang meledak tadi malam setelah membaca grup WhatsApp para raja, kini telah mengkristal menjadi sebuah rencana yang dingin dan tak terbantahkan. Aku bangun lebih pagi dari Mbak Rini. Setelah mandi dan menunaikan sholat subuh, di mana aku berdoa panjang lebar bukan untuk memohon agar suamiku kembali, melainkan memohon kekuatan untuk menghancurkannya, aku bersiap. Aku meminjam motor Matic Rini. Tujuanku 1, bank. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi tepat saat aku memarkir motor di depan kantor cabang Bank BUMN, tempat kami membuka rekening bersama. Ini adalah langkah pertamaku. Langkah yang akan memotong urat nadi kesombongan Arya dan keluarganya. Aku duduk di hadapan customer service dengan tangan yang sedikit berkeringat dingin. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Di dalam tasku, buku tabungan dan kartu ATM, yang untungnya kubawa saat dibuang di hutan, terasa panas. Selamat pagi, Bu Nia. Ada yang bisa dibantu? Sapa Mbak teller ramah. Saya mau penarikan tunai, Mbak. Dan saya mau memindahkan sebagian saldo ke rekening baru atas nama saya pribadi, jawabku tegas. Rekening itu adalah rekening tabungan rumah impian. Isinya lumayan besar. 90% dari isinya adalah uang hasil kerjaku begadang mengerjakan desain logo, brosur, dan layout majalah selama 3 tahun terakhir. Arya hanya menyumbang sedikit, itu pun sering diambilnya lagi dengan alasan, pinjam dulu. Aku menarik napas panjang saat menyebutkan nominalnya. Aku tidak mengambil semuanya. Aku bukan pencuri. Aku hanya mengambil 50% dari total saldo. Itu adalah hakku secara hukum sebagai istri, harta gonogini. Dan secara moral, itu bahkan jauh lebih sedikit dari yang seharusnya kudapatkan mengingat akulah tulang punggung ekonomi keluarga yang sebenarnya. Saat mesin penghitung uang berbunyi ZRRT dengan cepat, aku membayangkan wajah Arya. Dia pasti belum sadar. Dia mungkin masih tertidur pulas di hotel setelah pesta pernikahan saudaranya, atau mungkin sedang sarapan enak bersama Dito dan Gilang, menertawakan istri bodoh yang mereka kira sedang menangis di pinggir hutan. Ini uangnya, Bu. Dan ini buku tabungan barunya, ujar Mbak Teller menyerahkan amplop coklat tebal. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Bukan gemetar karena takut, tapi gemetar karena rasa berdaya. Uang ini adalah modalku. Tiket kebebasanku. Setelah urusan bank selesai, aku mampir ke gerai provider seluler. Aku mematahkan kartu SIM lamaku menjadi 2 bagian di depan tong sampah konter, lalu membuangnya. Rasanya sangat memuaskan. Bunyi, krek, saat plastik kecil itu patah terdengar seperti suara rantai yang putus. Aku membeli nomor baru dengan paket data terbesar. Kembali ke rumah Rini, aku langsung membuka laptopnya lagi. Kali ini bukan untuk menangis, tapi untuk berperang di dunia maya. Langkah pertama, media sosial. Aku tidak menonaktifkan akun Instagram dan Facebookku. Itu terlalu klise. Arya pasti mengira aku akan sembunyi. Tidak, aku justru memblokir akun Arya, Mas Dito, Gilang, ibu mertua, dan semua kerabat mereka yang berpotensi menjadi mata-mata. Aku mengubah pengaturan privasiku menjadi super private. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatku. Aku menghapus semua foto kebersamaanku dengan Arya. Semua kenangan palsu itu lenyap dalam hitungan menit. Langkah kedua, email dan pekerjaan. Aku mengirim email ke semua klien setiaku, memberitahu bahwa aku sedang pindah domisili ke Bali dan mengganti nomor kontak. Respons mereka sangat positif. Bahkan ada yang menawarkan proyek baru karena tahu aku kini berbasis di Bali, pusatnya industri kreatif. Langkah ketiga, hancurkan akses Arya. Aku mengubah password email utamaku, password marketplace, dan semua akun digital yang selama ini Arya tahu passwordnya, karena dia sering memaksa minta akses untuk memantau kesetiaanku. Aku milogout paksa semua perangkat yang terhubung. Siang harinya, Rini pulang kerja sebentar untuk mengecek keadaanku. Dia membawa nasi bungkus dan wajah penasaran. Gimana? Udah siap perang? Tanyanya sambil membuka sepatu. Udah, Mbak.
Rekening aman. Nomor baru aktif. Jejak digital bersih, jawabku sambil menyendok nasi ayam betutu. Rasanya lega banget. Mbak, aneh ya? Harusnya aku sedih mau cerai, tapi kok aku malah kayak orang yang baru keluar dari penjara. Rini tersenyum lebar, menepuk bahuku. Itu namanya clarity, Nia. Kamu akhirnya sadar kalau selama ini kamu itu bukan istri, tapi tawanan. Sekarang kamu udah bebas. Terus, rencana selanjutnya apa? Aku mau cari kos-kosan. Nggak enak numpang terus di sini, kataku. Heh, santai aja kali. Rumah ini sepi. Tapi kalau kamu mau lebih mandiri, aku ada kenalan yang punya coworking space sekalian co-living di daerah Canggu. Tempatnya asik, banyak digital nomad. Siapa tahu kamu bisa dapat banyak koneksi kerjaan di sana. Saran Rini adalah emas. Sore itu juga kami meluncur ke Canggu. Tempatnya indah sekali. Sebuah bangunan dengan konsep industrial tropis, dikelilingi sawah hijau yang menyejukkan mata. Jauh sekali dari hiruk-pikuk Jakarta atau suasana gersang Pantura. Di sini, orang-orang bekerja dengan laptop sambil menyeruput kelapa muda. Tidak ada yang peduli siapa aku, tidak ada yang menghakimi penampilanku. Aku menyewa satu kamar kecil di sana untuk sebulan ke depan. Uang dari bank tadi lebih dari cukup untuk membiayai hidupku selama 6 bulan ke depan jika aku berhemat. Malam harinya, saat aku sedang menata baju-baju pinjaman Rini di lemari baruku, Rini memanggilku dari balkon. Dia sedang memegang ponselnya sambil tertawa sinis. Nia, sini deh. Pertunjukan dimulai, panggilnya. Aku menghampirinya. Kenapa, Mbak? Aku barusan dapat telepon dari si Linda, teman kuliah kita yang juga temenan sama Arya di Facebook. Katanya Arya lagi ngamuk-ngamuk di status Wasama FB. Rini memperlihatkan tangkapan layar yang dikirim Linda. Status Facebook Arya, 1 jam yang lalu, istri durhaka. Pergi dari rumah tanpa izin suami, bawa kabur uang tabungan. Siapapun yang lihat Nia, tolong laporin ke saya. Ini pencurian. Aku mendengus membaca status itu. Pencurian? Dia lupa kalau uang itu 90% dari keringatku? Dia lupa kalau dia yang buang aku di hutan? Tenang, lihat komen-komennya, tunjuk Rini. Di kolom komentar, teman-teman Arya banyak yang bertanya-tanya. Tapi ada juga komentar dari tetangga kami di perumahan yang menulis, "Loh Mas Arya, bukannya kemarin Mbak Nia ikut kondangan? Kok bisa hilang? Jangan-jangan ditinggal lagi?" Arya tidak membalas komentar itu. Dia pasti panik. Bukan panik karena rindu padaku, tapi panik karena ATM-nya kini kosong melompong. Dia pasti baru sadar saat mau bayar bensin atau bayar makan, kartunya ditolak atau saldonya tinggal sisa minimum. Biarin aja dia teriak-teriak di medsos, kataku dingin. Semakin dia teriak, semakin dia mempermalukan dirinya sendiri. Orang-orang bakal nanya, suami macam apa yang istrinya sampai kabur bawa uang? Pasti ada sebabnya. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Mingguku di Bali berubah menjadi rutinitas penyembuhan yang ajaib. Setiap pagi aku lari kecil di pinggir sawah, menghirup udara yang bebas dari asap rokok Arya. Siangnya aku bekerja di area coworking space, mendesain dengan fokus penuh tanpa gangguan teriakan Gilang yang minta dibuatkan kopi atau sindiran Mas Dito yang minta pinjaman uang. Aku kembali menemukan ritme kerjaku yang sempat hilang. Karyaku makin bagus. Klien-klienku puas. Uang mulai mengalir masuk rekening pribadiku, dan kali ini, setiap rupiahnya adalah milikku sepenuhnya. Aku bisa membeli skincare tanpa rasa bersalah. Aku bisa makan enak tanpa harus memikirkan apakah Mas Dito sudah makan atau belum. Sementara itu, kabar dari seberang sana terus mengalir lewat Rini yang merangkap jadi intelijenku. 1 bulan setelah kejadian, Arya mulai meneror orang tuaku di kampung. Dia datang ke rumah ibu, menangis buaya, bilang kalau aku kabur dengan laki-laki lain. Untungnya, aku sudah lebih dulu menelepon ibu dan bapak. Aku ceritakan semuanya, tentang hutan alas roban, tentang grup para raja. Bapak marah besar sampai hampir terkena serangan jantung, tapi ibu menenangkannya. Saat Arya datang, bapak mengusirnya dengan parang. Jangan injak rumah ini lagi sampai kamu bawa anakku kembali dalam keadaan utuh. Atau kalau tidak, jangan harap kamu selamat, gertak bapak.
Arya lari terbirit-birit. 2 bulan setelah kejadian. Gilang kecelakaan motor. Motor sport yang dia banggakan, yang cicilannya sering pakai uangku, hancur. Dia patah kaki. Butuh biaya operasi besar. Mereka mencoba menghubungi nomor lamaku, tapi tentu saja tidak aktif. Mereka mencoba DM Instagram, tapi sudah kublokir. Rini bercerita kalau Arya sampai jual mobil Pajero tua kesayangannya itu buat biaya rumah sakit Gilang. Rasain, batinku jahat. Itu mobil yang dipakai untuk membuangku. Sekarang mobil itu hilang untuk menyelamatkan orang yang menghinaku. Karma bekerja dengan cara yang lucu. 3 bulan setelah kejadian. Listrik di rumah kontrakan kami diputus PLN karena nunggak. Ternyata selama ini Arya tidak pernah membayar tagihan pakai uangnya sendiri. Dia selalu mengandalkan uang di laci meja kerjaku. Sekarang laci itu kosong. Mas Dito yang menumpang di sana juga ikut ribut, menyalahkan Arya yang gak becus cari duit. Mereka bertiga, Arya, Dito, Gilang yang kakinya digips, kini hidup dalam kekacauan. Saling menyalahkan, saling teriak, tanpa ada sapi perah yang bisa disuruh-suruh. Aku duduk di balkon kamarku di Canggu, memandang matahari terbenam yang melukis langit dengan warna ungu dan oranye. Warna yang sama dengan senja di alas roban waktu itu. Tapi kali ini, tidak ada ketakutan. Aku menyesap es jeruk nipis. Nikmatilah kehancuran kalian, wahai para raja, bisikku pada angin sore. Ini baru permulaan. Aku belum selesai. Aku mengambil ponselku, menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh bos Rini. Namanya Pak Haris, spesialis perceraian dan hukum keluarga. Halo, Pak Haris? Saya Nia. Saya mau mengajukan gugatan cerai. Dan saya punya bukti yang sangat kuat untuk memastikan saya menang telak. Ucapku tegas. Sudah cukup waktu bagiku untuk bersembunyi dan menyembuhkan diri. Sekarang saatnya untuk memukul palu keadilan tepat di kepala mereka. Aku tidak akan membiarkan Arya menceraikanku dengan alasan aku kabur. Tidak. Aku yang akan menceraikannya karena dia mencoba membunuhku secara mental dan fisik. Perang dingin sudah selesai. Sekarang saatnya perang terbuka di meja hijau. 1 tahun. Waktu berputar begitu cepat ketika kita sibuk membangun kebahagiaan sendiri. Dalam 12 bulan ini, aku telah bertransformasi. Nia yang dulu membungkuk dan takut menatap mata orang, kini sudah hilang. Nia yang sekarang berdiri tegak dengan setelan blazer linen berwarna krim, rambut dipotong pendek sebahu yang segar, dan sorot mata tajam yang tidak lagi menyeratkan keraguan. Hari ini adalah hari penentuan. Sidang putusan perceraianku di Pengadilan Agama Semarang. Ya, aku harus kembali ke kota ini untuk menyelesaikan segalanya. Tapi aku tidak datang sendiri. Aku didampingi Pak Haris, pengacara senior yang gayanya tenang tapi mematikan, dan tentu saja, Mbak Rini yang mengambil cuti khusus untuk menjadi saksi sekaligus bodyguard emosionalku. Kami duduk di ruang tunggu pengadilan yang ramai. Banyak pasang mata yang tampak sedih, marah, atau kosong. Tapi aku merasa seperti prajurit yang akan menjemput kemenangan. Kamu siap mental kalau ketemu dia? Tanya Rini sambil meremas tanganku pelan. Siap banget, Mbak. Justru aku mau lihat mukanya. Aku mau lihat apa yang tersisa dari raja yang sombong itu. Jawabku santai. Pintu ruang sidang nomor 3 terbuka. Panitera memanggil namaku dan nama Arya. Pihak penggugat, Nia binti Sutrisno. Pihak tergugat, Arya bin Waluyo. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Di kursi penggugat, aku duduk di samping Pak Haris. Mataku menyapu ke arah kursi tergugat di sebelah kanan. Kosong. Arya tidak ada di sana. Hanya ada seorang pria parubaya dengan jas kedodoran yang tampak sibuk membolak-balik berkas. Itu pasti pengacaranya. Mana suamimu? Kok nggak berani nongol? Bisik Rini yang duduk di kursi pengunjung di belakangku. Malu mungkin? Atau takut ditagih utang sama orang lain di parkiran? Balasku sinis. Hakim ketua, seorang pria berwibawa dengan kacamata tebal, mengetuk palu membuka sidang. Apakah pihak tergugat hadir? Tanyanya. Pengacara Arya berdiri dengan gugup. Mohon maaf, Yang Mulia. Klien saya, Saudara Arya, berhalangan hadir karena alasan kesehatan.
Beliau menderita depresi berat dan tidak sanggup menghadapi persidangan ini. Saya di sini mewakilinya dengan surat kuasa penuh. Depresi? Aku hampir tertawa keras kalau tidak ingat ini di ruang sidang. Depresi karena kehilangan ATM berjalan, mungkin lebih tepatnya. Sidang dimulai. Seperti yang sudah diprediksi Pak Haris, pihak Arya memainkan kartu playing victim. Pengacaranya membacakan pembelaan yang isinya penuh kebohongan busuk. Yang mulia hakim, ujar pengacara Arya dengan nada didramatisir. Klien saya menolak gugatan cerai ini dengan alasan bahwa saudari Nia telah melakukan nusyus atau pembangkangan istri yang berat. Saudari Nia meninggalkan rumah tanpa izin selama 1 tahun, membawa kabur harta bersama, dan menelantarkan suami yang sedang kesulitan ekonomi. Klien saya, sebagai suami yang sabar, sudah berusaha mencari, namun saudari Nia menutup semua akses komunikasi. Ini jelas bentuk kedurhakaan seorang istri. Darahku mendidih mendengar fitnah itu. Mencari? Mereka mencariku hanya untuk memaki, bukan untuk mengajak pulang baik-baik. Selain itu, lanjut pengacara itu, klien saya menyangkal tuduhan penelantaran di alas roban. Menurut klien saya, itu hanya kesalahpahaman. Mereka berhenti istirahat, lalu saudari Nia menghilang. Klien saya mengira saudari Nia sudah naik ke mobil lain atau tersesat, dan saat dicari tidak ketemu. Bohong. Bohong besar. Hakim menatap ke arah meja kami. Silakan pihak penggugat memberikan tanggapan dan bukti. Pak Haris berdiri perlahan. Dia tersenyum tipis, senyum seorang predator yang tahu mangsanya sudah terperangkap. Terima kasih, Yang Mulia. Tuduhan nusyus itu sangat serius. Namun, kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa kepergian klien saya, Ibu Nia, bukanlah tindakan pembangkangan, melainkan upaya menyelamatkan diri dari kekerasan psikis dan penelantaran yang disengaja. Sebuah tindakan percobaan pembunuhan tidak langsung. Ruang sidang hening. Kata, percobaan pembunuhan, membuat hakim mengangkat alisnya. Saudara pengacara tergugat mengatakan kliennya, mengira Ibu Nia menghilang. Tapi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di kepala saudara Arya dan keluarganya. Pak Haris mengeluarkan sebuah tablet besar dan meminta izin untuk menampilkannya di layar proyektor ruang sidang. Bukti A, arsip percakapan WhatsApp grup bernama Para Raja. Layar proyektor menyala. Chat yang difoto Rini setahun lalu terpampang jelas, diperbesar hingga bisa dibaca oleh semua orang di ruangan itu, termasuk hakim dan pengunjung. Arya, setahun lalu udah, biarin aja dia nangis-nangis di sana. Paling sejam lagi juga dia nelpon ngemis minta jemput. Nanti kita jemput pas balik dari kondangan aja, biar dia nungguin 5 jam di hutan. Biar kapok. Terdengar suara kasak-kusuk dari pengunjung sidang. Hakim ketua memajukan tubuhnya, matanya menyipit membaca teks itu. Pak Haris menggeser selide. Gilang, anjir, sumpah mukanya si Nia pas lari ngejar mobil lucu banget. Kayak ayam mau dipotong. Hahaha. Yang Mulia, suara Pak Haris menggelegar. Apakah ini percakapan seorang suami yang kehilangan istrinya karena kesalahpahaman? Ini adalah bukti perencanaan. Mereka sengaja meninggalkan istri yang tak berdaya di tengah hutan alas roban yang rawan kejahatan, hanya demi konten dan kepuasan ego mereka. Wajah pengacara Arya pucat pasi. Dia tampak kaget. Rupanya Arya tidak menceritakan soal grup chat ini kepada pengacaranya sendiri. Dan bukti B, lanjut Pak Haris. Data GPS Google Timeline dari akun email saudara Arya yang tertinggal di laptop saksi kami. Peta muncul di layar. Ada 2 titik. Titik A, rest area alas roban, pukul 17. Titik B, gedung pernikahan di Pekalongan, pukul 19. Di jam ketika klien saya sedang ketakutan sendirian di pinggir hutan menunggu jemputan yang tak kunjung datang, saudara Arya dan keluarganya justru terekam berada di lokasi pesta pernikahan ini selama 3 jam. Mereka makan-makan. Mereka berfoto-foto. Pak Haris menampilkan foto Arya yang sedang tersenyum lebar memegang piring sate di pesta pernikahan, yang diunggah Mas Dito ke Facebook jam 8 malam itu. Apakah ini perilaku suami yang panik mencari istrinya yang hilang? Tanya Pak Haris retoris. Skakmat. Hakim ketua menggeleng-gelengkan kepalanya. Wajahnya merah pada menahan amarah. Jelas sekali simpatinya kini berada di pihakku 100%.
Di Indonesia, hakim pengadilan agama biasanya berusaha mendamaikan, tapi melihat bukti sebiadab ini, tidak ada hakim waras yang akan menyuruh istri kembali pada suami seperti itu. Cukup, kata hakim ketua tegas. Bukti sudah sangat jelas. Pihak tergugat, apakah Anda masih menyangkal validitas chat ini? Pengacara Arya tergagap. Saya perlu konfirmasi ke klien saya, Yang Mulia. Saya tidak tahu menahu soal ini. Tidak perlu, potong hakim. Bukti digital ini valid dan kronologisnya sesuai dengan kesaksian penggugat. Sidang berjalan cepat setelah itu. Tidak ada perdebatan alot. Fakta bahwa Arya tidak hadir justru memperburuk posisinya. Dia dianggap tidak memiliki itikat baik. Saat hakim mengetukkan palu untuk putusan akhir, jantungku berdebar kencang. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat Arya bin Waluyo terhadap penggugat Nia binti Sutrisno. Menetapkan harta berupa tabungan di Bank BUMN adalah hak mutlak penggugat karena terbukti berasal dari penghasilan penggugat sendiri, dan menolak tuntutan gonogini dari tergugat. Tok, tok, tok. Suara palu itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. Lebih merdu dari musik apapun. Air mata menetes di pipiku. Bukan air mata sedih, tapi air mata pembebasan. Aku resmi janda. Dan aku bangga. Status, janda, yang sering dianggap miring oleh masyarakat, bagiku adalah lencana keberanian. Tanda bahwa aku berhasil selamat dari neraka. Rini langsung memelukku erat begitu sidang ditutup. Selamat, Nia. Kamu menang. Kamu bebas. Kami berjalan keluar ruang sidang dengan langkah ringan. Di koridor, pengacara Arya menghampiri kami dengan wajah masam. Bu Nia, panggilnya. Mas Arya titip pesan. Katanya, dia menyesal. Dia sakit-sakitan sekarang. Dia minta izin mau ketemu sebentar saja. Aku berhenti, menatap pengacara itu dengan tatapan datar. Bilang sama klien Bapak, kataku dingin. Nia yang dia kenal sudah mati di alas roban setahun yang lalu. Yang berdiri di depan Bapak ini adalah orang asing. Dan saya tidak punya urusan dengan orang asing. Aku berbalik dan berjalan pergi, hak sepatu tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama ketegasan yang menggema di lorong pengadilan. Di luar gedung, langit Semarang begitu cerah. Aku menghirup napas dalam-dalam. Baunya seperti kebebasan. Masalah hukum sudah selesai. Arya sudah kehilangan haknya atas diriku dan hartaku. Tapi aku tahu, ini belum benar-benar berakhir. Manusia seperti Arya dan keluarganya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka seperti lintah yang akan terus mencari celah untuk menghisap darah. Tapi aku tidak peduli. Biarkan mereka datang. Aku sudah bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Aku punya tameng hukum, aku punya uang sendiri, dan yang paling penting, aku punya harga diri yang sudah kutambal sulam dengan benang emas. Ayo, Mbak, ajakku pada Rini. Kita rayakan. Kita makan sate kambing paling enak di kota ini sebelum balik ke Bali. Aku yang traktir. Rini tertawa lepas. Nah, gitu dong. Ini baru temanku. Kami meninggalkan gedung pengadilan itu tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Masa lalu biarlah tertinggal di sana, bersama debu-debu jalanan dan kenangan pahit yang mulai memudar. Masa depanku menunggu di Bali, dengan debur ombak dan janji kehidupan yang jauh lebih baik. Gema takbir berkumandang sayup-sayup dari kejauhan, bersahutan dengan debur ombak yang tak pernah tidur. Di Bali, suasana malam takbiran memang tidak semeriah di Jawa, di mana suara beduk dan petasan biasanya memenuhi angkasa sejak sore hingga dini hari. Di sini, di Pulau Dewata yang mayoritas Hindu, gema kemenangan itu terdengar lebih syahdu, lebih privat, dan entah mengapa, justru terasa lebih menyentuh relung hati. Aku duduk di sofa empuk berwarna abu-abu di ruang tengah apartemen baruku di kawasan Seminyak. Ini adalah tahun kedua aku merayakan Lebaran sendirian, atau lebih tepatnya, merdeka sendirian. Di meja kaca di hadapanku, tersaji semangkuk opor ayam dan ketupat yang kupesan dari catering langganan, lengkap dengan sambal goreng ati kesukaanku. Tidak ada keributan. Tidak ada tumpukan piring kotor bekas makan besar keluarga besar yang biasanya harus kucuci sendirian, sementara ipar-iparku asyik merokok di teras. Tidak ada sindiran pedas ibu mertua tentang masakanku yang kurang asin atau kurang santan.
Hanya ada aku, lilin aromaterapi wangi lavender, dan ketenangan yang mahal harganya. Bisnisku, Nia Creative Studio, sedang naik daun. 2 tahun ini aku bekerja keras bagai kuda, bukan untuk membuktikan apa-apa pada Arya, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa Nia yang dulu, Nia yang desainer grafis freelance bergaji pas-pasan, bisa menjadi CEO dari perusahaannya sendiri. Klienku kini bukan lagi UMKM kecil yang menawar harga sadis, melainkan perusahaan properti asing dan startup teknologi yang menghargai seni. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah panggilan video masuk dari ibu dan bapak di kampung. Aku tersenyum lebar, segera menggeser tombol hijau. Wajah tua mereka yang berseri-seri muncul di layar. Bapak memakai baju koko putih baru yang kubelikan bulan lalu, dan ibu memakai mukena yang masih terpasang. Assalamualaikum, Enduk. Minal aidin wal faizin ya, Cah Ayu. Sapa bapak dengan suara lantangnya yang khas. Waalaikumsalam, Pak, Bu. Mohon maaf lahir batin ya. Maaf Nia nggak bisa pulang tahun ini, kerjaan studio lagi padat banget buat proyek pasca lebaran. Jawabku dengan nada manja yang hanya keluar saat bicara dengan orang tua. Ora popo, Enduk. Sing penting kamu sehat, bahagia, dan sukses di sana. Bapak sama ibu wis seneng lihat kamu gemuk dan segeran sekarang. Sahut ibu sambil menyeka sudut matanya yang berair. Oh iya, kiriman hampermue wis sampai tadi sore. Masya Allah, Enduk, akeh banget kue-kue sama sarungnya. Tetangga sampai gumun. Kami mengobrol panjang lebar selama hampir 1 jam. Tawa lepas bapak dan nasihat lembut ibu menjadi obat rindu yang paling ampuh. Mereka tidak sekalipun menyinggung soal Arya. Sejak perceraian itu ketuk palu, nama Arya dan keluarganya menjadi kata terlarang di keluarga kami. Bagi bapak, Arya sudah dianggap mati. Setelah menutup telepon, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku baru saja hendak menyalakan Netflix untuk maraton film, ketika sebuah notifikasi muncul di sudut layar laptop kerjaku yang masih menyala. Itu bukan notifikasi email kerja. Itu notifikasi dari akun Gmail lamaku. Akun niadesin88@gmail.com, yang sudah 2 tahun ini tidak pernah kusentuh. Akun itu terhubung dengan memori masa lalu yang kelam, dan aku sengaja membiarkannya aktif hanya sebagai tong sampah digital untuk menampung spam atau tagihan lama yang mungkin terlupakan. Judul email itu membuat jantungku berdesir pelan. Bukan karena cinta, tapi karena rasa jijik yang familiar. Pengirim, Arya Pratama, arya.raja80@yahoo.com, subjek, di hari yang fitri ini. Tolong baca sebentar saja, Dek. Tanganku melayang di atas touchpad. Logikaku berteriak untuk langsung menekan tombol hapus. Buat apa membaca sampah dari masa lalu di malam yang suci ini? Tapi, rasa penasaran manusiawi, atau mungkin sedikit rasa ingin tahu tentang seberapa hancurnya dia, menggelitik ujung jariku. Aku menghela napas panjang, lalu mengklik email itu. Teks panjang memenuhi layar. Tidak ada paragraf yang rapi. Semuanya ditulis dalam satu blok teks yang padat, mencerminkan kekacauan pikiran penulisnya. Assalamualaikum, Nia. Dek Nia. Atau sekarang mungkin aku harus panggil Bu Nia ya? Aku dengar dari teman-teman kalau kamu sudah sukses besar di Bali. Selamat ya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kamu jijik lihat nama aku muncul di inbox kamu. Aku sadar diri kok. Aku cuma sampah di mata kamu sekarang. Tapi ini lebaran, Dek. Hari kemenangan. Katanya di hari ini pintu maaf dibuka selebar-lebarnya. Aku nggak minta kita balikan. Walau jujur, setiap malam aku mimpiin kamu, aku cuma minta kamu baca ini biar kamu tahu kalau Tuhan itu adil. Doa orang teraniaya itu dikabulkan, Dek. Dan kamu benar-benar teraniaya waktu itu. Kamu mau tahu kabar, para raja? Hahaha. Kerajaan itu sudah runtuh, Dek, rata dengan tanah. Setahun setelah kita cerai, bengkel itu bangkrut total. Gilang, kakinya yang patah waktu kecelakaan itu nggak bisa sembuh sempurna karena infeksi. Dia harus diamputasi di bawah lutut. Sekarang dia cuma di rumah, jadi beban, marah-marah terus tiap hari, nyalahin aku karena jual motornya buat biaya operasi yang gagal itu. Dia bilang kalau aku nggak ninggalin kamu pasti masih biayain hidup kita dan dia bisa berobat di rumah sakit bagus. Mas Dito lebih parah. Dia ketangkep polisi 3 bulan lalu karena kasus judi online dan penipuan jual beli motor bodong.
Sekarang dia di penjara. Ibu stroke ringan gara-gara mikirin Mas Dito. Sekarang ibu cuma bisa bedres di rumah, dan siapa yang ngurus? Aku, Dek. Aku sendirian. Aku sendiri? Aku kena PHK massal dari kantor distributor itu 6 bulan lalu. Mereka bilang performaku turun drastis. Ya gimana nggak turun? Tiap hari aku diteror debt collector pinjaman online yang dipakai Mas Dito atas namaku. Gajiku habis buat bayar bunga, sampai aku nggak bisa fokus kerja. Sekarang aku kerja serabutan, kadang jadi ojek online, kadang bantu-bantu di pasar. Motor Pajero tua itu udah lama dijual, bahkan motor metik buat ngojek pun ini motor sewaan. Dek Nia, aku nulis ini sambil nangis di kontrakan petak yang panas. Beda banget sama rumah kita dulu yang adem karena ada kamu. Aku kangen masakanmu. Aku kangen kamu yang selalu siapin baju kerjaku. Aku kangen dipijitin kamu kalau pulang kerja. Aku bodoh banget. Dek, aku dengerin hasutan Dito dan Gilang yang bilang istri itu harus diinjek biar nurut. Padahal kamu itu berlian yang aku buang ke comberan. Aku tahu aku nggak pantas dimaafin. Dosa aku ke kamu, ninggalin kamu di alas roban, itu dosa yang mungkin nggak bakal diampuni Tuhan sampai aku mati. Tapi tolong, Dek, kalau kamu punya sedikit aja sisa rasa kasihan, tolong bales email ini. Kasih aku kata, dimaafkan. Cuma itu yang aku butuh buat ngelanjutin hidup yang rasanya kayak neraka ini. Aku janji nggak bakal ganggu kamu lagi. Aku cuma mau tenang, Dek. Dari mantan suamimu yang bodoh dan kualat, Arya. Aku membaca kalimat terakhir itu berulang-ulang. Mantan suamimu yang bodoh dan kualat. Aku menyandarkan punggung ke sofa, menatap langit-langit ruangan. Anehnya, aku tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak seperti di film-film balas dendam. Tidak ada tawa jahat yang keluar dari mulutku. Yang kurasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Sebuah konfirmasi atas hukum alam yang bekerja dalam diam. Dulu, aku pernah berdoa agar mereka merasakan sakit yang kurasakan. Sakitnya diabaikan, sakitnya tidak dihargai, sakitnya dibuang. Dan sekarang, Tuhan menjawabnya dengan tunai, bahkan lengkap dengan bunganya. Gilang yang dulu mengejekku, jalan kaki biar sehat, saat di alas roban, kini kehilangan kakinya. Kaki yang dia gunakan untuk menendang koperku dulu, kini sudah tidak ada. Itu ironi yang sangat gelap. Mas Dito yang selalu membanggakan gaya hidup mewahnya dan mengejekku, kampungan, kini mendekam di penjara yang sempit dan kotor, tempat paling kampungan bagi penjahat. Dan Arya, raja, yang dulu duduk di singgasana kemudi Pajero sambil merokok dan membiarkanku kepanasan, kini menjadi hamba sahaya kehidupan. Menjadi tukang ojek yang kepanasan di jalan, merawat ibunya yang sakit sendirian, tanpa istri yang bisa disuruh-suruh, tanpa saudara yang bisa diandalkan. Dia kini merasakan beban menjadi tulang punggung yang sesungguhnya, beban yang dulu dia letakkan seenaknya di pundakku. Aku membayangkan Arya di kontrakan petaknya, mungkin sedang makan mie instan di malam lebaran ini, sementara aku di sini menikmati opor ayam terbaik di Bali. Kontras ini begitu tajam. Ada sedikit rasa iba menyelinap. Rasa kasihan sesama manusia. Membayangkan ibu mertua yang stroke, membayangkan Gilang yang cacat. Tapi rasa iba itu segera tertutup oleh memori dingin malam itu di alas roban. Aku ingat suara tawa mereka. Aku ingat debu yang mengepul saat mobil itu pergi. Aku ingat rasa takut diperkosa atau dibunuh di tengah hutan gelap. Aku ingat 52 minggu pertama setelah kejadian itu di mana aku masih sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, trauma mendengar suara klakson mobil. Mereka tidak hanya meninggalkanku di jalan. Mereka membunuh Nia yang ceria. Mereka menghancurkan kemampuanku untuk mempercayai laki-laki lagi. Luka itu mungkin sudah sembuh, tapi bekasnya akan ada selamanya. Arya meminta maaf karena dia menderita. Itu kuncinya. Dia tidak meminta maaf saat dia masih jaya. Dia tidak meminta maaf setahun lalu saat di pengadilan, dia malah menuduhku nusyus. Dia baru meminta maaf sekarang, saat roda kehidupan melindasnya sampai remuk. Itu bukan pertobatan tulus. Itu adalah teriakan orang yang tenggelam. Dan jika aku melemparkan tali padanya, berupa balasan email atau bantuan uang, dia pasti akan menyeretku ikut tenggelam lagi. Lintah tidak akan pernah berubah menjadi kupu-kupu. Lintah akan tetap menghisap darah begitu dia mendapat kesempatan menempel lagi.
Aku meneguk air mineral dingin untuk membasahi tenggorokanku yang tiba-tiba kering. Maaf, Arya, bisikku pada layar laptop yang masih menampilkan surat penuh derita itu. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah memilihmu. Tapi untuk memaafkanmu, itu urusanmu dengan Tuhan. Aku tidak punya kapasitas untuk itu. Aku tidak membalas email itu. Mengetik satu huruf pun berarti membuka gerbang komunikasi. Dan komunikasi adalah jembatan yang sudah kubakar habis 2 tahun lalu. Malam itu, di tengah gema takbir yang mengagungkan kebesaran Tuhan, aku belajar satu hal penting. Balas dendam terbaik bukanlah membalas dengan kejahatan, melainkan membiarkan semesta bekerja dengan mekanismenya sendiri yang rapi dan tak terelakkan. Tugas kita hanyalah menyingkir dari jalan agar tidak ikut tertabrak oleh karma yang sedang mengejar musuh kita. Aku menutup laptopku perlahan. Cahaya layar padam, membawa serta bayangan penderitaan Arya ke dalam kegelapan. Aku kembali pada mangkuk opor ayamku yang mulai dingin. Rasanya masih enak. Sangat enak. Rasa kemenangan yang sunyi. Pagi di Sanur memiliki magisnya sendiri. Berbeda dengan Kuta yang hingar-bingar atau Canggu yang hipster, Sanur menawarkan ketenangan seorang dewasa yang sudah berdamai dengan hidup. Matahari terbit di sini tidak pernah gagal memukau, muncul perlahan dari garis cakrawala laut, mengubah warna langit dari ungu pekat menjadi emas kemerahan yang hangat. Aku duduk di atas pasir putih yang masih terasa dingin, mengenakan gaun pantai longgar berwarna biru muda yang senada dengan warna langit. Di tanganku, ada sebuah kelapa muda utuh yang baru saja dikupas oleh pedagang lokal yang sudah mengenalku. Selamat pagi, Bunia. Tumben pagi-pagi sekali sudah melamun di sini. Sapa Pak Wayan, penjaga kebersihan pantai yang ramah. Pagi, Pak Wayan. Iya nih, lagi mau cari inspirasi buat desain baru. Jawabku bohong. Sebenarnya, aku di sini untuk melakukan ritual terakhir. Ritual pembersihan. Di pangkuanku, iPadku menyala. Aku membuka kembali kotak masuk email lama itu. Semalam, setelah membaca email Arya, aku tidak bisa langsung tidur. Aku justru menghabiskan waktu berjam-jam membaca arsip email yang masuk selama 2 tahun terakhir. Seperti yang kubilang di awal, ada 52 pesan penuh keputusasaan yang menanti. 52. Rata-rata satu email setiap 2 minggu. Aku membacanya mundur, dari yang paling baru, email lebaran semalam, hingga email pertama yang dikirim seminggu setelah aku menghilang. Membaca arsip itu seperti melihat grafik rekam jantung orang yang sedang sekarat. Email pertama sampai ke 10, bulan-bulan awal fase amarah. Isinya penuh makian. Arya menuduhku istri durhaka, pencuri, wanita murahan. Balikin uang gue, Nia, itu uang suami. Dasar maling. Awas ya lu, kalau ketemu gue habisin lu. Jangan kira lu bisa hidup tenang makan uang haram. Dulu, mungkin aku akan gemetar membaca ini. Sekarang, aku hanya tersenyum miring. Uang itu halal, Mas. Itu keringatku. Kamu yang haram memakannya selama ini. Email ke-11 sampai ke-25, 6 bulan berlalu fase tawar-menawar. Nada bicaranya mulai berubah. Mungkin saat itu uang hasil penjualan mobil sudah menipis dan tagihan mulai menumpuk. Nia, pulang dong. Ibu sakit nyariin kamu terus. Kita bisa mulai dari nol lagi. Aku janji bakal berubah. Si Gilang juga udah minta maaf. Aku nggak bakal marah soal uang yang kamu bawa, asal kamu pulang. Kita buka usaha bareng lagi ya. Cih, usaha bareng? Maksudnya aku kerja, kamu ongkang-ongkang kaki? Tidak, terima kasih. Email ke-26 sampai ke-40, 1 tahun berlalu, pasca perceraian fase depresi. Ini dikirim setelah palu hakim diketuk. Putus asa mulai merayap. Kamu tega banget, Nia. Aku beneran dicerain. Rumah sepi banget tanpa kamu. Aku nggak bisa tidur. Hidupku hancur. Nia, puas kamu sekarang? Ya, aku puas. Sangat puas. Karena kehancuranmu adalah hasil karya tanganmu sendiri, bukan tanganku. Email ke-41 sampai ke-52, tahun kedua fase kehancuran total. Isinya mulai tidak koheren. Kadang marah, kadang memelas, kadang menceritakan tragedi keluarga mereka, Gilang diamputasi, Dito dipenjara. Tuhan ngehukum aku,
Dek. Aku kualat. Tolong kembali. 52 pesan. 52 babak drama kehidupan Arya yang semakin merosot ke dasar jurang. Ini adalah dokumentasi paling otentik tentang bagaimana karma bekerja. Pelan, menyakitkan, dan tidak bisa dihentikan. Angin laut bertiup kencang, menerbangkan ujung jilbab pashminaku. Suara ombak yang pecah di kejauhan terdengar berirama, debur SRRRT, debur SRRRT. Seolah alam sedang berzikir, mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini ada pasang surutnya. Dulu Arya ada di pasang tertinggi, sombong dan merasa tak tersentuh. Sekarang dia ada di surut rendah, terdampar di lumpur. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma garam dan kebebasan. Sudah cukup, gumamku pada diri sendiri. Aku sudah membaca semuanya. Aku sudah tahu akhir ceritanya. Tokoh jahat kalah, tokoh baik menang. Klise, tapi nyata. Tidak ada gunanya lagi menyimpan sampah ini. Menyimpan email-email ini sama saja dengan membiarkan Arya menyewa ruang gratis di kepalaku. Aku menggerakkan jariku ke menu pengaturan akun Google. Delete your Google account. Sebuah kotak peringatan muncul. Are you sure you want to delete your account and all its data? This action cannot be undone. Tanpa ragu sedetik pun, jariku menekan tombol biru itu. Delete. Layar berkedip sekali. Kemudian kembali ke halaman login kosong. Hilang. Semua email itu, semua makian, semua permohonan, semua jejak digital dari masa laluku dengan Arya, musnah dalam hitungan detik menjadi kode biner tak bermakna di server antah berantah. Aku meletakkan iPadku di atas pasir. Aku mengangkat batok kelapa muda, menyeruput airnya yang manis dan segar. Rasanya dingin mengalir di tenggorokan, membasuh sisa-sisa rasa pahit yang mungkin masih tertinggal. Aku melihat ke depan. Matahari sudah sepenuhnya muncul, menyinari Laut Bali dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Beberapa turis asing mulai jogging di jalur pedestrian. Anak-anak lokal mulai bermain layangan. Kehidupan terus berjalan. Aku teringat Nia yang dulu. Nia yang menangis histeris di pinggir hutan jati alas roban, mengira hidupnya sudah berakhir. Kalau saja aku bisa kembali ke masa lalu dan memeluk Nia versi itu, aku akan berbisik padanya, tenang saja. Jangan takut. Malam ini memang gelap, tapi besok kamu akan punya matahari sendiri. Kamu akan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Pengalaman dibuang di hutan itu memang traumatis. Itu adalah bekas luka yang mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Seperti bekas jahitan di kulit, ia akan selalu ada di sana sebagai pengingat. Tapi bekas luka itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa aku pernah terluka, dan aku berhasil sembuh. Arya dan keluarganya hanyalah satu bab buruk dalam buku kehidupanku yang tebal. Bab itu sudah selesai. Halamannya sudah kubalik. Dan sekarang, aku sedang menulis bab baru. Bab tentang Nia yang mandiri. Nia yang punya bisnis sendiri. Nia yang dicintai oleh sahabat-sahabat barunya. Nia yang bahagia. Ponsel utamaku berbunyi. Pesan WhatsApp dari Rini. Morning, Sio. Jadi nggak kita brunch di Canggu? Aku udah booking tempat yang view-nya sawah. Aku tersenyum lebar, mengetik balasan dengan cepat. Jadi dong. Aku outwu 15 menit lagi. Pesanin aku avocado toast sama latte ya. Aku bangkit berdiri, membersihkan pasir yang menempel di gaun. Aku memandang laut lepas sekali lagi. Selamat tinggal, masa lalu. Ucapku lantang, suaraku kalah oleh suara ombak, tapi hatiku mendengarnya dengan jelas. Terima kasih sudah mengajarkanku arti harga diri. Sekarang, aku mau hidup. Aku berbalik badan, memunggungi lautan, memunggungi arah Pulau Jawa, dan berjalan mantap menuju Jalan Raya Sanur. Langkahku ringan. Tidak ada beban di pundakku. Tidak ada bayang-bayang ketakutan. Hanya ada aku, masa kini, dan masa depan yang cerah menanti untuk dijalani.